Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sudarta dan rekan saya Joko Praitno dalam program Fibis Fokus. Pada edisi Fibis Fokus kali ini, kita akan membahas mengenai harga komoditas, terutama komoditas pangan dan energi yang belakangan ini tampaknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah Joko, sebenarnya apa latar belakang atau penyebab dari kenaikan harga komoditas ini? Oke Wahyu, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, pergerakan komoditi pangan dan komoditi energi dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terutama pada komoditi pangan seperti jagung dan kedelai sempat menembus rekor tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Faktor yang utama mempengaruhi pergerakan komoditi pangan dan komoditi energi sehingga mengalami kenaikan cukup signifikan tersebut ialah adanya gangguan cuaca yang terjadi pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Cuaca kering yang melanda negara tersebut kian hari kian menunjukkan tensi yang semakin meningkat. Bahkan Badan Meteorologi dan Geofisika Amerika Serikat memprediksi bahwa 55% kawasan ataupun wilayah di negara tersebut telah dilanda cuaca kering. Kekeringan yang terjadi bahkan semakin lama semakin luas, terutama pada bagian tengah kawasan Amerika Serikat, di mana kawasan tersebut merupakan lumbung komoditi pangan utama bagi Amerika Serikat dan juga di kawasan benua Amerika. Negara-negara bagian seperti Texas dan Ohio yang merupakan produsen utama jagung maupun kedelai telah mengalami cuaca kering ataupun kekeringan dalam 2 bulan terakhir. Hal tersebut semakin memberikan sebuah kekhawatiran terhadap produksi jagung maupun kedelai di negara tersebut. Bahkan menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat memprediksi bahwa cuaca kering yang terjadi dalam 2 bulan terakhir yang melanda beberapa negara bagian di Amerika Serikat memberikan sebuah sentimen negatif terhadap produksi jagung maupun kedelai pada tahun ini. Departemen Pertanian Amerika Serikat bahkan memprediksi bahwa produksi jagung maupun kedelai diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun ini. Untuk jagung sendiri diperkirakan hanya mampu memproduksi sampai dengan 330 juta ton pada tahun ini. Padahal pada tahun lalu sempat menembus rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir, yaitu sebesar 376,2 juta ton. Sedangkan pada kedelai kondisinya sama saja seperti jagung. Pada tahun ini Amerika Serikat diprediksi akan hanya mampu memproduksi kedelai sebesar 76,25 juta ton. Sedangkan pada tahun lalu sempat menyentuh level 81,25 juta ton atau merupakan produksi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Pertengahan pekan lalu harga kedelai sempat menembus rekor tertinggi dalam 4 tahun terakhir yang menyentuh level $16,32 per basel. Sedangkan jagung menyentuh level tertingginya dalam setahun terakhir pada level $7,86 per basel. Namun dalam beberapa hari terakhir atau lebih tepatnya 3 hari terakhir intensitas kekeringan di Amerika Serikat cenderung mengalami penurunan. Beberapa negara bagian di kawasan Amerika Tengah bahkan sempat dilanda hujan yang cukup signifikan. 2 ataupun 3 negara bagian di Amerika Serikat dalam beberapa terakhir bahkan diprediksi akan mengalami curah hujan cukup tinggi sampai dengan akhir pekan ini. Kondisi tersebut memberikan sebuah situasi yang kondusif bagi pergerakan jagung maupun kedelai dalam 3 hari terakhir. Setelah sempat menyentuh rekor tertingginya pada pertengahan pekan lalu, pergerakan kedua komoditi tersebut pada awal pekan ini cenderung mengalami konsolidasi meskipun tidak terlalu signifikan. Koreksi terbatas yang terjadi pada jagung maupun kedelai cukup diprediksi akan berlanjut sampai dengan akhir pekan ini setelah Badan Meteorologi dan Geofisika Amerika Serikat memprediksi bahwa beberapa negara bagian juga akan dilanda curah hujan yang cukup tinggi sampai dengan akhir pekan ini. Menyangkut mengenai adanya kenaikan pada harga jagung maupun kedelai, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia sebagai importir utama kedelai maupun jagung diprediksi akan semakin mengalami kondisi yang menyulitkan. Bahkan pada harga kedelai lokal sampai dengan hari ini terus mengalami kenaikan dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan sampai dengan bulan depan yang bertepatan dengan adanya
hari raya Lebaran. Harga kedelai lokal pada hari ini tercatat menyentuh level tertinggi dalam 3 tahun terakhir, di mana harga kedelai pada pasar lokal dihargai sebesar Rp8.000 per kilogram. Hal tersebut semakin menekan baik bagi produsen tempe maupun tahu maupun juga bagi para konsumen, mengingat inflasi diperkirakan akan meningkat pada bulan Juli ini berkaitan dengan adanya kenaikan pada mayoritas bahan pangan yang ada di pasar lokal. Hal tersebut diprediksi akan semakin meningkat terutama pada pergerakan harga kedelai di pasar lokal, mengingat Indonesia merupakan importir terbesar yang dimana kebutuhan kedelai lokal menembus level 65 juta ton per bulannya. Hal tersebut semakin memberikan situasi yang tidak kondusif terutama bagi pasar pangan lokal terkait dengan adanya secara bersamaan harga-harga yang mengalami kenaikan menjelang hari raya Lebaran. 73% impor kedelai yang terjadi pada pasar lokal diperkirakan akan semakin memberikan sebuah ekspektasi yang kurang baik bagi perekonomian dalam negeri, di mana pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan yang cukup pro terhadap pasar terkait dengan adanya kenaikan harga kedelai maupun jagung pada saat ini. Demikian Wahyu penjelasan dari saya mengenai review terhadap pergerakan kedelai dan jagung baik pergerakan pada pasar lokal maupun pasar global. Ya, selanjutnya dengan melihat adanya kenaikan harga komoditas, tentunya hal ini dapat mempengaruhi beberapa sektor ekonomi dalam Indonesia sendiri, terutama dengan adanya kenaikan harga minyak mentah, tentu ini akan mempengaruhi sektor pertambangan. Mari kita lihat sektor pertambangan performanya dari indeks pertambangan berikut ini. Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2011, indeks pertambangan terus mengalami penurunan, walaupun beberapa minggu terakhir tampaknya harga minyak mentah berhasil mengalami penguatan, namun hal tersebut masih belum berhasil mengubah tren penurunan dari sektor pertambangan itu sendiri. Kurang prospektifnya sektor pertambangan diperkirakan didorong oleh perlambatan dari pertumbuhan ekonomi global, terutama pertumbuhan ekonomi dari China sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa China sendiri merupakan salah satu importir terbesar batu bara di dunia. Sedangkan Indonesia juga merupakan salah satu eksportir batu bara yang terbesar di dunia. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, terutama Cina ini, tentunya hal ini akan menekan kinerja sektor pertambangan dalam negeri. Selanjutnya, berbeda dengan sektor barang konsumsi, justru sektor konsumsi mengalami tren menguat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Walaupun harga pangan terus mengalami kenaikan, tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor konsumsi. Seharusnya jika harga pangan meningkat, tentunya hal ini akan meningkatkan biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi. Namun hal ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi permintaan atau konsumsi dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi atau daya serap dari masyarakat saat ini masih relatif tinggi, sehingga kenaikan harga pangan atau bahan baku tidak terlalu berpengaruh. Apalagi saat ini tengah berjalannya bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti, tentunya hal ini akan memberikan faktor positif atau dorongan positif bagi kinerja sektor barang konsumsi sendiri. Beberapa perusahaan yang cukup prospektif seperti Indofood dan Aisa atau 3 pilar Sejahtera Food, tentu ini akan membantu kinerja saham mereka. Untuk Indofood sendiri dengan dorongan kinerja bulan-bulan ini tentu diperkirakan dapat menembus kisaran 5.800. Sedangkan untuk Aisa sendiri saat ini tampaknya sudah mengalami penguatan dan dalam tren yang menguat, dan diperkirakan ada peluang untuk mengetes level tertinggi akhir 2010 lalu di level 860. Nah, jadi kesimpulannya tampaknya sektor pertambangan saat ini kurang prospektif akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sedangkan untuk sektor barang konsumsi saat ini lebih prospektif ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang masih relatif tinggi. Nah, Joko, untuk harga komoditas pangan dan energi ke depannya bagaimana prospeknya? Apakah akan kembali mengalami kenaikan?
Oke, mengenai prediksi terhadap komoditi pangan maupun komoditi energi dalam jangka pendek diperkirakan akan masih mengalami pergerakan terbatas, terutama pada pergerakan harga kedelai dan jagung yang diprediksi akan bergerak cukup terbatas pada kisaran antara level 15 sampai dengan 16 dolar per basel pada harga kedelai, sedangkan pada jagung diperkirakan akan bergerak terbatas pada kisaran level 6 sampai 7 dolar per basel. Kondisi tersebut didorong oleh adanya faktor cuaca di mana beberapa negara bagian yang tadi saya jelaskan cukup berpeluang mengalami curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Sedangkan di sisi lain, dorongan dari sisi pergerakan minyak mentah yang secara teknikal masih berpeluang mengalami kenaikan dalam jangka pendek sampai dengan di atas level 90 dolar per barrel cukup memberikan sebuah dorongan yang positif bagi pergerakan kedelai maupun jagung. Namun bagi pasar lokal kondisinya diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Harga-harga ataupun perdagangan kedelai maupun jagung pada pasar lokal diperkirakan akan masih dilanda pada level harga yang cukup tinggi. Momentum bulan puasa dan juga lebaran diperkirakan tidak akan memberikan sebuah kondisi yang cukup kondusif bagi penurunan kedua komoditi tersebut. Bahkan diperkirakan harga kedelai masih akan stabil pada kisaran Rp8.000 per kilogram sampai dengan hari raya lebaran terkait dengan adanya kenaikan permintaan pada konsumen. Peluang masih tinggi pada harga kedelai diperkirakan masih adanya sebuah permintaan yang cukup masif bagi pergerakan ataupun permintaan pada konsumen lokal terkait dengan adanya boikot ataupun stopnya industri tahu maupun tempe yang pada hari ini sepakat dilaksanakan oleh beberapa asosiasi produsen tahu maupun tempe di Indonesia. Oke pemirsa, demikian tadi penjelasan dari kami terkait dengan proyeksi dan prediksi terhadap komoditi pangan dan komoditi energi dan juga indeks sektor konsumsi maupun indeks tambang. Sampai jumpa di segmen Fibis Fokus minggu depan dan salam Fibis.